Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Misbahul Munir selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berjumpa lagi di YouTube ini. Saya Alvina Sofiana Damayanti selaku moderator serta teman saya Natasha Fasya, Rizky Nur Aulia. Saya di sini selaku moderator akan membacakan susunan acara. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup, dan yang kelima pemberian masukan dari dosen pembimbing. Marilah kita buka diskusi pada hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya persilakan kepada Natasha Aryani Fasya. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang pengertian hakikat IPS. Hakikat IPS adalah untuk mengembangkan konsep pemikiran yang berdasarkan realita kondisi sosial yang ada di lingkungan siswa. Sehingga dengan memberikan pendidikan IPS diharapkan dapat melahirkan warga negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Pendidikan IPS saat ini dihadapkan pada upaya peningkatan kualitas pendidikan, khususnya kualitas sumber daya manusia, sehingga eksistensi IPS benar-benar dapat mengembangkan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir secara kritis. Hakikat pendidikan IPS itu hendaknya dikembangkan berdasarkan realiti kondisi sosial budaya yang ada di lingkungan siswa, sehingga dengan ini akan dapat membidang warga negara yang baik dan yang mampu memahami dan menelaah secara kritis kehidupan sosial yang di sekitarnya, serta mampu secara aktif berpartisipasi dalam lingkungan kehidupan, baik di masyarakat, negara, maupun dunia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tujuan pembelajaran IPS. Tujuan dari proses pendidikan di sekolah dasar adalah agar siswa mampu memahami potensi diri, memiliki peluang, dan memahami tuntutan lingkungan serta dapat merencanakan masa depan mengenai serangkaian keputusan yang paling mungkin bagi dirinya. Tujuan akhir pendidikan dasar adalah diperolehnya pengembangan pribadi anak yang dapat membangun dirinya sendiri dan ikut serta bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa, mampu melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan mampu hidup di masyarakat dan mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungan. Tujuan utama dalam pembelajaran IPS ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan pendidikan IPS dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dirumuskan secara jelas bahwa tujuan mata pelajaran IPS pada satuan tingkat SD atau MI adalah 1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. 2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. Ketiga, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetensi dalam masyarakat yang majemuk tingkat lokal, nasional, dan global. Kemudian dilanjut oleh teman saya Rizky Nur Aulia. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang metode pembelajaran. Metode mengajar adalah suatu cara atau alat yang dipakai oleh seorang pendidik dalam menyampaikan bahan pelajaran sehingga bisa diterima oleh siswa dan juga tercapainya tujuan yang diinginkan.
Metode secara harfiah diartikan dengan cara. Dalam pemakaian yang umum diartikan sebagai cara melakukan suatu kegiatan atau cara melakukan suatu kegiatan atau cara melakukan pekerjaan menggunakan fakta dan konsep-konsep secara sistematis. Metode mengajar adalah suatu cara atau alat yang dipakai oleh seorang pendidik dalam menyampaikan bahan pelajaran sehingga bisa diterima oleh siswa dan juga tercapainya tujuan yang diinginkan. Metode pembelajaran IPS berpijak pada aktivitas yang memungkinkan siswa baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip IPS secara holistis dan autentik. Melalui pembelajaran IPS, peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajari. Nilai-nilai dalam pembelajaran IPS: 1. Nilai edukatif, 2. Nilai praktis, 3. Nilai teoritis, 4. Nilai sosial, 5. Nilai ketuhanan atau religius. Demikian presentasi dan sesi tanya jawab dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mewakili kelompok saya ingin meminta maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja dan kurang tepat dalam penyampaian materi. Kami minta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.